Halo semuanya, jumpa lagi di channel IT Newbie. Jadi ini adalah router MikroTik yang akan kita setting sampai bisa wifi-an. Jadi ini tipenya Hype Series. Nah, untuk tipenya sendiri adalah RB9412ND. Oke, jadi ini akan kita setting sampai nanti bisa wifi-an. Oke, untuk dusnya sendiri seperti ini ya. Jadi di sini ada gambar batik-batiknya, kemudian kita coba buka kira-kira seperti apa isi di dalamnya. Nah, di sini kita diberikan buku petunjuk atau manual book dari router MikroTik. Jadi bukunya seperti ini ya, sebagai panduan untuk menggunakannya. Kemudian ada router bot dengan bentuknya seperti ini. Oke, jadi ada tulisan MikroTik router bot, di atas ada tulisan Hub Light. Oke, di bagian sini bisa kita lihat port yang bisa kita gunakan. Jadi ada port power, kemudian tombol reset, WPS, kemudian indikator aktif dan indikator power. Nah, di bagian ini tersedia 4 port Ethernet. Port satunya untuk disambungkan ke internet, sementara port 2, port 3 dan port 4 bisa disambungkan ke LAN atau langsung ke laptop atau ke komputer. Oke, jadi kira-kira seperti ini bentuk router bot yang akan kita konfigurasi. Di bagian belakang ini ada tulisan serinya yaitu RB9412ND, kemudian ada juga user dan passwordnya. Oke, ini dia untuk router botnya. Kemudian kita diberikan juga kabel power atau power adapter dengan bentuknya seperti ini. Jadi untuk kabelnya sendiri itu adalah kabel dengan tipe micro USB. Oke. Nah, jadi adapter ini terdiri dari 5 volt ya dan 3,5 watt untuk arus listriknya. Jadi ini dicolokin ke port micro USB yang ada di bagian powernya. Oke ya, di sini. Nah, kita coba colokin seperti ini ya untuk menghidupkan dari router MikroTik. Oke, setelah dicolokin nanti adapternya disambungkan ke listrik, jadi dia langsung hidup. Jadi dia tidak memiliki tombol power. Oke, itu saja ya isi di dalamnya. Tadi ada buku panduan, kemudian router board dan power adapter seperti ini. Oke, jadi untuk power adapternya ini bisa digunakan untuk ngecas handphone juga. Kemudian kita colokin kabel-kabelnya. Di sini saya menggunakan kabel LAN dengan tipe strike. Nah, untuk port 1 tadi kita sambungkan ke internet melalui modem. Kemudian untuk port 2-nya saya sambungkan ke laptop. Oke, seperti ini. Jadi port 2 ini dihubungkan ke laptop, dan port satunya saya sambungkan ke modem seperti ini ya. Lihat port Ethernet yang ada di modem atau di router sebagai sumber internetnya. Oke, ini sudah nyala. Kemudian setelah disambungin ke laptop dan ke internet, lalu bisa kita konfigurasi. Untuk mengkonfigurasinya melalui port Ether 2. Jadi untuk mengkonfigurasinya kita bisa menggunakan aplikasi Winbox. Aplikasi Winbox bisa di-download di website resminya mikrotik.com. Nah, sekarang kita coba dulu masuk ke mikrotik.com melalui web browser. Jadi ketikkan di address barnya mikrotik.com.
setelah muncul halaman dari mikrotik.com, kita masuk ke software. Nah, di sini kita lihat ada Winbox 64 bit dan 32 bit. Di sini yang saya download adalah Windows 64 bit karena saya menggunakan OS Windows 64 bit. Oke, kemudian akan muncul halaman seperti ini, tinggal disimpan di desktop. Oke, kemudian klik save, maka akan muncul di halaman desktop dengan bentuknya seperti ini, Winbox 64. Jadi untuk mengkonfigurasinya, kita buka aplikasi Winbox, kemudian kita remote router mikrotiknya. Oke, untuk mikrotiknya sendiri sudah tersetting secara default, jadi komputer bisa langsung connect ke internet tanpa dikonfigurasi terlebih dahulu, karena settingan router bawaan dari mikrotik sudah ada. Jadi kita tidak perlu untuk mengkonfigurasi untuk terhubung ke internet. Nah, ini dia kan, sudah ada IP address di sini. Jadi untuk meremote-nya kita bisa menggunakan MAC address dan IP address. Jadi jika diklik IP address maka muncul di connect-to-nya IP address. Jika diklik MAC address maka muncul di connect-to-nya MAC address. Nah, kita remote dengan menggunakan MAC address. Nah, untuk user dan passwordnya bisa dilihat di bagian belakang dari router mikrotik. Oke, masukkannya loginnya, admin dan passwordnya yang ada pada bagian belakang dari router mikrotik, maka akan dimunculkan halaman seperti ini. Nah, jika muncul halaman seperti ini, karena kita akan mau konfigurasi, maka klik remove configuration. Jadi ini adalah konfigurasi bawaan dari router mikrotik, maka ini kita hapus supaya settingannya hilang atau terhapus. Jadi kita bisa mengkonfigurasi dari awal router mikrotik. Oke, jadi kita tunggu ya. Ini masih proses penghapusan atau reset ulang dari router mikrotik. Nah, kita tunggu seperti ini sampai muncul halaman login. Nah, kita login sudah ganti passwordnya ya. Jadi sekarang tidak memiliki password lagi karena sudah di reset dari settingan yang semula. Jadi untuk loginnya admin, passwordnya kosong, kemudian klik connect. Nah, kita sudah berhasil ke meremote router mikrotik. Nah, jika ingin meresetnya bisa juga menggunakan menu yang ada pada router mikrotik. Jadi untuk mereset bisa masuk ke sistem, kemudian reset configuration, kemudian reset. Oke, jadi bisa juga di reset tadi melalui sistem reset configuration. Oke, setelah di reset, tunggu beberapa saat sampai proses resetnya selesai. Nah, ini sudah selesai reset, maka kita akan langsung login seperti ini. Oke, jadi kita remote dengan menggunakan MAC address, loginnya admin, passwordnya kosong, kemudian klik connect. Oke, nah sekarang kita akan memulai mengkonfigurasi router mikrotik. Yang pertama-tama kita buat dulu nama dari mikrotik. Jadi masuk ke sistem, kemudian identity. Di identity ini ketikkan nama router mikrotik yang akan kita buat. Setelah itu klik apply, kemudian OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke interface. Nah, di sini kita buat penamaan dari Ether 1 dan Ether 2 ya. Nah, untuk nama Ether 1 saya tambahkan di sini Ether 1.1 karena Ether 1.1 ini yang kita sambungkan ke internet. Nah, untuk Ether 2 nya namanya di sini saya buat Ether 2 LAN
karena Ether 2 ini yang disambungkan ke jaringan LAN atau ke komputer. Ether 1 dan Ether 2 statusnya R, artinya sudah nyambung ke kabel-kabelnya ya, atau dicolokin kabelnya. Oke, jika sudah, klik close di sini. Kemudian kita hubungkan router MikroTik ke internet. Jadi kita atur dulu di DHCP client, kemudian kita tambahkan interface DHCP client. Jadi untuk interface-nya saya buat di sini Ether 1, kemudian apply, oke. Jadi tunggu statusnya sampai bound. Nah, jadi Ether 1 ini yang kita sambungkan ke internet, dia sudah memperoleh IP 192.168.100.11. Oke, kemudian kita tambahkan DNS-nya, klik IP kemudian DNS. Di servernya ketikkan IP DNS-nya yaitu 8.8.8.8, kemudian apply, oke. Selanjutnya kita coba ngetes apakah sudah nyambung ke internet dengan membuka aplikasi New Terminal. Kemudian di sini ketikkan ping google.com. Jika tampilannya seperti ini, artinya dia sudah nyambung ke internet. Oke. Jadi router MikroTik ini sudah nyambung ke internet melalui Ether 1 WAN. Kemudian kita tambahkan IP address untuk Ether 2. Nah, di address listnya kita klik tambah, karena ini tadi untuk IP Ether 1 WAN secara dinamik. Kemudian kita tambahkan IP address untuk Ether 2. IP addressnya adalah 192.168.200.1. Oke, jadi ini kita tambahkan IP-nya secara manual atau secara statik untuk interface Ether 2 LAN. Kemudian klik apply, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah kita buat IP address untuk Ether 2 LAN. Langkah selanjutnya adalah kita akan konfigurasi IP address dari komputer yang terhubung ke Ether 2 LAN. Nah, kita masuk ke Open Network and Internet Setting. Nah, Anda bisa menyesuaikan dengan OS yang kalian gunakan. Saya di sini menggunakan Windows 10. Kemudian klik Change Adapter Option. Nah, di sini di Network Connection ini pilih Ethernet yang tersambung ke router MikroTik. Nah, Ethernet yang tersambung ke MikroTik ini kita setting IP-nya. Jadi kita gunakan use the following IP address ya. Untuk IP address-nya 192.168.200.2. Kemudian subnet mask-nya 255.255.2550 dan default gateway-nya 192.168.200.1. Untuk DNS-nya sendiri 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Kemudian apply. Oke. Nah, dia sudah nyambung ke Ether 2 dari router MikroTik, tapi belum bisa mengakses internet. Maka kita alirkan internet ke Ether 2 melalui IP firewall, kemudian pilih NAT, kemudian tambahkan di NAT-nya chain-nya SRC NAT, kemudian out interface-nya Ether 1 WAN, action-nya masquerade. Kemudian klik apply. Oke. Nah, internet sudah dialirkan ke Ether 2 dan ke komputer. Nah, sekarang kita buat dulu user baru dari router MikroTik ya. Kita ganti user defaultnya. Jadi kita tambahkan saja user barunya namanya IT Newbie, grupnya full supaya bebas melakukan apa saja, kemudian buat passwordnya. Setelah itu klik apply, kemudian klik OK. Untuk user adminnya ini kita hapus saja ya. Kemudian kita login kembali
dengan menggunakan akun yang baru kita buat. Kita remote menggunakan MAC address, loginnya sebagai IT newbie, kemudian ketikkan passwordnya. Oke, login IT newbie, kemudian passwordnya, kemudian klik connect. Oke, passwordnya sudah berhasil kita ganti. Selanjutnya kita buka komputer, kita buka command prompt atau DOS dari Windows 10, ketikkan ping google.com untuk mengeceknya. Jika tampilannya replay seperti ini, berarti komputer sudah terhubung ke internet ya, sudah terhubung ke internet. Kemudian kita buka web browser untuk mengakses internet. Nah, di sini saya ketikkan google.com. Oke, sudah muncul. Kita coba dulu cari Mikrotik. Oke, sudah nyambung ke internet. Selanjutnya kita akan konfigurasi wireless pada router Mikrotik supaya kita bisa mengakses internet lewat WiFi. Nah, ini WLAN-nya tadi sudah kita aktifin. Kemudian kita konfigurasi WLAN 1, jadi klik 2 kali WLAN 1. Kemudian masuk ke tab wireless. Oke, di bagian wireless ini modenya diganti menjadi AP bridge. Bandnya 2 GHz BGN, kemudian channel width-nya default-nya yaitu 20 MHz. Frekuensinya pilih salah satu, kemudian SSID-nya ketikkan SSID yang ingin kita buat. Di sini saya buat WiFi IT newbie, jadi SSID-nya bebas, nanti sesuaikan saja dengan konfigurasi yang akan kalian buat. Untuk security protocol-nya default, apply OK. Nah, jika ingin membuat password dari WiFi yang kita buat, kita tambahkan di sini, ketikkan nama password WiFi-nya, kemudian modenya dynamic case, authentication type-nya WPA2 PSK. Kemudian di sini ketikkan passwordnya. Setelah itu apply OK. Nah, kita sudah berhasil mendefinisikan password dari WiFi. Selanjutnya di bagian wireless ya, security protocol-nya default ganti menjadi password WiFi yang baru dibuat. Klik apply, kemudian OK. Nah, kita sudah berhasil membuat password. Selanjutnya kita tambahkan IP address-nya ya. Di address list-nya klik tambah, kemudian address-nya ketikkan IP address untuk WLAN 1. Di sini saya buat 192.168.201.1/24. Interface-nya WLAN 1, apply, kemudian OK. Nah, ini sudah berhasil kita buat IP address untuk WLAN 1. Nah, langkah selanjutnya kita buat DHCP server. Jadi masuk ke IP DHCP server, kemudian klik DHCP setup. Di sini pilih WLAN 1, next, kemudian next. Nah, di sini tentukan IP yang akan diberikan ke setiap user yang mengakses internet lewat WiFi. Jadi sini saya buat IP 200 sampai 250. Jadi setiap user yang connect melalui WiFi akan memperoleh IP secara otomatis dari router Mikrotik. Oke, ini sudah berhasil kita tambahkan IP DHCP server dari WLAN 1. Nah, selanjutnya kita coba untuk mengakses WiFi. Jadi kabel yang tersambung ke laptop saya copot dulu ya, seperti ini. Ini internetnya sudah mati karena kabelnya sudah dicopot. Sekarang saya sambungkan ke WiFi yang baru dibuat, yaitu IP IT newbie. Kemudian ketikkan passwordnya di sini, password WiFi-nya. Kita coba untuk nyambung ke WiFi. Nah, ini dia sudah nyambung ke WiFi. Nah, sekarang kita akses internet melalui web browser. Ketikkan Mikrotik di sini di Google, maka akan muncul seperti ini.
artinya dia sudah bisa mengakses internet lewat WiFi. Jadi kira-kira seperti itu cara setting router mikrotik sampai bisa WiFi-an. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.